guys, welcome back to my YouTube channel. Bareng lagi sama aku Rara Safira. Apa kabar kalian? Udah lama kita nggak ketemu ya. Sekarang kita sharing-sharing aja karena aku mau update skincare dari harga yang satu paketnya 300.000 dan sekarang aku pakai yang satu paketnya 3 juta. Ya, sebenarnya nggak 3 juta juga sih kalau misalkan diakumulasi per bulan, karena kadang-kadang ada krim yang habisnya itu bisa 2 bulan atau 3 bulan. Jadi sebulan itu kita cuman spending kayak 1 sampai 1,5 juta buat repurchase, kayak misalkan sabunnya habis atau krim malamnya habis atau obat jerawatnya habis gitu-gitu. Sebelum itu, karena banyak banget kalian yang ngechat aku di WA ya untuk konsultasi MS Glow. Kenapa aku nggak balas ke kalian? Karena aku udah nggak pakai MS Glow lagi dan aku takut salah kalau misalkan kalian mau konsultasi ke aku. Jadi kalian bisa konsultasi ke MS Glow yang official atau ke agen MS Glow yang lain. Untuk saat ini aku sudah nggak pakai krim MS Glow lagi dan aku berpindah ke klinik kecantikan yang ada di Pantai Indah Kapuk. Sebenarnya nggak cuma di PIK doang adanya, di Jakarta juga ada, di Senayan kayaknya, aku lupa. Jadi tapi aku pakainya yang di PIK. Saat ini aku bakalan ngebantu kalian nge-review produknya, apakah sebagus harganya gitu kan. Sebenarnya alasan aku berhenti pakai MS Glow itu adalah pada saat itu aku tuh jerawatan dan jerawatnya tuh nggak berhenti-berhenti. Jadi aku mikir untuk kayaknya aku harus pindah ke klinik yang ada dokternya, yang aku bisa konsultasi langsung dari dokter, dan itu emang udah pakarnya gitu. Karena di sini jerawat aku itu benar-benar nggak bisa berhenti. Jadi udah kayak orang masa puber gitu ya mungkin ya. Tapi masa aku pubernya telat di umur 24 tahun gitu ya nggak sih? Nah, sekarang ini masih ada bekas-bekasnya aja, tapi jerawatnya alhamdulillah udah berhenti. Nah, di sini di klinik ini juga aku dikasih satu obat minum. Jadi pas waktu pertama kali kontrol itu minumnya sehari sekali, tapi sekarang udah seminggu 3 kali gitu, karena jerawatnya udah jarang muncul dan kadang-kadang aja kalau misalkan mau mens itu kan wajar. Sebenarnya dari dengar harganya aja kita udah shock ya. Menurut aku, buat aku yang kalangan menengah ke bawah ini ya, harga segitu ya lumayan mahal ya. Tapi selalu ingat kata-kata dari Nia Ramadhani, apakah itu kalau misalkan kita investasi di wajah dan di tubuh itu kita nggak bakalan rugi. Jadi aku mikir kayak, ya aku beli make up sebulan bisa harga 500, 1 juta. Kenapa untuk skincare harga 3 juta dan itu aku nggak merasa worth it gitu. Menurut aku sih worth it aja, apalagi aku sudah merasakan dan efeknya bagus di aku, di wajah aku. Terus kayak aku udah nggak jerawatan lagi, sekarang tinggal bekas-bekasnya aja. Ini tinggal di laser gitu sih. Kemarin aku juga sempat laser di situ. Nanti next time untuk videonya aku bakalan nge-review gimana caranya ngilangin bekas jerawat di klinik itu ya dengan cara laser. Aku biasanya kemarin itu pas awal-awal aku dikasihnya peeling dulu, peeling acne buat ngilangin acne-nya tuh biar jerawatnya tuh kering dulu semuanya, baru kalau misalkan udah tinggal bekas-bekasnya kita pindah ke laser gitu. Waktu proses pindah dari MS Glow ke Elviers itu aku kasih waktu wajah aku itu untuk puasa skincare 7 hari atau itu tuh seminggu, dan aku puasa nggak makeup itu sekitar seminggu sampai 2 minggu. Jadi dalam waktu seminggu itu aku bener-bener nggak pakai apa-apa, cuci muka juga cuman pakai air biasa, terus nggak pakai apa-apa kecuali total jerawat gitu. Bahkan sunscreen aja aku stop karena pada saat itu aku juga terlalu banyak nyoba-nyoba produk, jadi muka aku jadi jerawatan gitu deh. Dan yang aku udah depresotnya banget itu jerawat aku tuh nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya temen aku rekomendasiin klinik ini yang ada di PIK. Dia bilang kalau misalkan coba aja kesini gitu, dan aku coba kesana pada saat 3-4 bulan yang lalu. Dan ya proses penyembuhannya, dan sekarang udah muka aku udah lumayan, dan itu juga penyebabnya aku kenapa jarang muncul mereview hal-hal indah di YouTube. Yang pertama males, yang kedua ya aku lagi jerawatan jadi aku insecure. Cuman ya
ya aku udah sadar sih sekarang nggak ada manusia yang kulitnya itu 100% perfect gitu. Pasti kita ada aja, ada kerutannya, ada beruntusannya, ada flagnya, apa segala macam, dan itu adalah wajar karena kita adalah makhluk hidup yang biasa aja gitu ya. Oke, aku bakalan ngasih tahu kalian produknya itu bentuknya kayak gimana. Yang paling aku suka dari klinik ini itu produknya adalah sunscreen sama tonernya. Wanginya tuh kayak calming gitu loh. Kayak kalau misalkan kita pakai juga itu ngelembapin banget. Terus kalau misalkan dipakai juga seger aja gitu di muka. Dan aku ini selalu pakai tonernya ini 2 layer, jadi 2 layer di pagi, 2 layer di malam. Itu tuh kayak lebih lembab aja mukanya gitu. Terus kalau sun gelnya ini tuh aku pakai SPF yang 20 karena muka aku tuh mudah berjerawat, jadi nggak boleh pakai SPF yang tinggi-tinggi. Jadi ya 20 cukup lah gitu. Dan aku suka banget sama sun gelnya ini. Kenapa? Karena di muka itu dia nggak terlalu berminyak dan langsung ngeresep gitu. Walaupun aku tuh kalau pakai sun gel itu udah kayak apa, pakai aja kayak hand body gitu, jadi muka tuh penuh dan putih banget gitu. Tapi dia cepet ngeresepnya, tinggal aja ditinggal semenit 2 menit juga udah nyatu sama kulit. Dan ini tuh bagus banget buat ngilangin bekas jerawat. Jadi bekas jerawat aku tuh awalnya hitam-hitam. Jadi kalau misalkan aku di siang hari kayak gini, aku tuh sering reapply sunscreen, terus di bekas-bekasnya jerawat itu aku totol-totol kayak gini gitu. Jadi itu tuh bisa lebih ngilangin bekas jerawat tuh lebih cepet dan memudarkannya tuh lebih cepet gitu. Ditambah ya pakai laser gitu-gitu. Tapi ini sun gelnya bagus banget, dan ini aku udah beli itu, ini yang kedua kalinya, dan ini juga udah mau habis. Terus ada beberapa krim juga. Jadi di sini tuh ada C5OL sama C3. Nah, ini adalah krim malam aku dicampur gitu, karena kata dokternya itu tuh muka aku nggak bisa dikasih whitening yang terlalu banyak, jadi harus ada kandungan untuk aknenya, untuk nyetop supaya jerawatnya itu nggak muncul lagi gitu. Jadi pakai C5OL dicampur sama C3. MTM ini aku juga pakai MTM. Ini MTM tuh katanya sih buat mencerahkan gitu, cuman aku nggak boleh banyak-banyak pakai MTM ini. Nah, pada saat awal-awal karena bekas jerawat aku tuh hitam-hitam sekali, jadi aku pakainya ini tuh tiap hari. Nah, kalau sekarang aku pakainya itu di Senin sama Jumat. Tapi kadang-kadang aku nakal karena aku kayak udah merasa muka aku kusem banget gitu, kayak aku pakainya 3 kali sehari, atau ya Senin, Jumat, terus Minggu aku pakai, ya jarang-jarang gitulah, karena ini tuh masih banyak banget dari pertama aku beli gitu dan gak habis-habis gitu. Terus di sini ada C4. C4 itu dipakai di siang hari. Aku nggak tahu ini sebenarnya gunanya buat apa, cuman kayaknya sih ini buat yang berjerawat kayak aku kulitnya. Jadi kayak di pagi hari itu tetap harus ada kandungan yang bisa menyetop jerawat dan smoothing kulit gitu, biar nggak geradakan lah intinya gitu mungkin ya. Jadi kayak aku pakai C4 ini udah pembelian kedua. Jadi dari beberapa ini, berapa banyak ini yang udah aku beli 2 kali itu sun gel, C4, udah itu doang, sama obat cuci mukanya. Jadi ada satu sabun kayak gini juga, tapi sabunnya ada di kamar mandi dan aku malas ambil, jadi aku udah beli purchase-nya itu udah 2 kali. Karena yang pertama sebenarnya ini tuh bagus gitu ya, produknya tuh bagus, cuman ini kemasan untuk toner sama pencuci wajahnya itu gampang bocor. Jadi kalau misalkan kita jatuh itu sering kebanting, terus kayak gampang pecah gitu loh. Jadi pas kemarin itu yang cuci muka aku tuh bocor, jadi tuh kayak aku lebih menjaga ini tuh seperti harta karun, karena sekalinya beli itu mahal ya sister. Sekalinya beli tuh kalau buat cuci mukanya aja itu 365.000. Jadi ya udahlah ya. Terus nggak cuman krim aja, jadi di sini aku juga dapat obat minum, karena sepertinya jerawat aku itu nggak bakalan berhenti kalau nggak pakai obat minum ya. Jadi itu aku dikasih sama dokternya itu ini, satu botolnya ini isi 15, terus dipakainya itu setiap hari yang pemakaian pertama. Jadi 15 hari pertama tuh sehari sekali, terus aku kan beli lagi itu seminggu 3 kali, sampai ini pembelian ketiga. Jadi dalamnya itu tadinya aku berpikir kalau misalkan obat ini itu sama kayak obatnya Dr. Kun, tapi ternyata ini beda. Ini namanya HZ
15 biji. Expired date-nya masih bulan 11 2022. Tapi aku jarang juga minum ini karena ya biasalah aku kan nakal, jadi kayak aku males minum, ya kalau lupa ya besoknya diminum gitu. Tapi sekarang udah nggak ada jerawat lagi sih, cuman kayak bekas-bekasnya itu aja rada-rada banyak. Tapi udah bakalan bisa sembuh sendiri kalau misalkan bekas jerawat gitu. Oke, jadi sekian aja review krim dari aku dan update skincare dari aku hari ini. Buat kalian yang lagi struggle sama jerawat, maksudnya terus kayak kalian tuh pengen cepet sembuhin jerawat dan pengen nyetop jerawatnya biar nggak datang lagi, kalian bisa cobain ke klinik Alfeors karena ini aku rekomendasi bagus. Kliniknya memang agak mahal, cuman ya oke lah gitu, masih bagus lah. Sama hasilnya tuh ya sama dengan lah, kayak ya kamu mengeluarkan uang yang mahal tapi hasilnya di diri kamu itu juga bagus. Jangan sampai kita sayang tapi nanti wajah kita yang rusak sendiri gitu. Aku nggak ngejudge berapapun harga krim yang kalian pakai atau berapa harga krim-krim yang lain, selagi itu cocok di wajah kalian dan selagi itu bagus di wajah kalian, itu is okay. Aku pindah ke sini karena memang jerawat aku itu udah tidak terkontrol dan benar-benar tidak bisa berhenti sampai aku tuh hopeless dan aku berpikir kenapa ya, gimana jerawat aku biar supaya sembuh. Udahlah, gue udah nyerah gitu kan. Ya akhirnya bertemu dengan Alfeors dan ternyata cocok gitu. Nah, next time aku bakalan ngajak kalian buat jalan-jalan dan nemenin aku laser di Alfeors, tapi nggak sekarang sih, lagi nabung ya karena lasernya mahal. See you on my next video, bye bye. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Makasih yang udah nonton.